Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah sudut kota yang tak pernah tampak bersih, hiduplah seorang bocah lelaki bernama Raka. Usianya baru menginjak 9 tahun. Namun ia sudah terbiasa dengan bau busuk dan pemandangan yang jauh dari kata indah. Setiap hari, ia melewati tumpukan sampah yang menggunung di jalan-jalan sempit. Sampah-sampah itu adalah bagian dari kehidupannya. Dari pagi hingga malam, tumpukan itu selalu ada, menghiasi setiap langkah yang diambilnya. Namun, bagi Raka, sampah-sampah itu bukan hanya sekadar sampah. Mereka adalah teman-teman yang menemani sepi, karena hidupnya seolah berputar di antara tumpukan-tumpukan itu. Raka tinggal di sebuah rumah yang lebih mirip gubuk reot di belakang pasar. Rumah itu terbuat dari kayu lapuk, atapnya bocor, dan dindingnya sudah hampir ambruk. Ayahnya, Pak Slamet, bekerja sebagai pemulung. Setiap hari, Pak Slamet membawa pulang berbagai macam barang dari tempat sampah yang ia temui di jalan. Meski pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak uang, tetapi sudah cukup untuk memberi makan keluarga mereka. Raka tidak pernah mengeluh, meski hidup mereka serba kekurangan. Ia belajar menerima kenyataan bahwa kehidupan mereka adalah bagian dari dunia yang gelap dan penuh sampah. Di suatu pagi yang mendung, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Ia melihat ayahnya sedang duduk di teras rumah, memandang tumpukan sampah yang ada di depan pasar. Wajah Pak Slamet terlihat lelah, namun di matanya ada kilatan semangat yang sulit dipahami oleh Raka. "Pak, kenapa ayah selalu terlihat begitu lelah?" tanya Raka dengan suara pelan. Pak Slamet tersenyum tipis, mengusap kepala Raka. "Kita harus terus berjuang, Nak. Walaupun hidup ini penuh dengan sampah, kita masih punya mimpi. Dan kita harus terus mengejarnya, meski jalan yang kita tempuh penuh rintangan." Raka mendengarkan kata-kata itu dengan penuh perhatian. Namun di benaknya, mimpi seperti apa yang bisa ada di tengah sampah? Ia selalu bertanya-tanya apakah ada kehidupan yang lebih baik di luar sana, jauh dari tumpukan sampah yang selalu menghiasi langkahnya setiap hari. Namun, Raka tidak tahu, apakah itu hanya mimpi atau sebuah kenyataan yang sulit dijangkau. Sementara itu, di balik tumpukan sampah yang tak terhitung jumlahnya, Raka mulai membayangkan sesuatu yang jauh lebih indah, sebuah dunia yang penuh dengan warna-warni kehidupan. Dunia yang tidak penuh dengan bau busuk dan sampah yang tak henti-hentinya mencemari udara. Namun, impian itu masih terlalu jauh, dan Raka tahu, untuk meraihnya, ia harus menempuh perjalanan yang panjang. Hari-hari berlalu begitu saja, dan kehidupan Raka tetap seperti itu. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, membantu ayahnya mengumpulkan sampah di sekitar pasar. Meskipun pekerjaan itu berat dan penuh kotoran, Raka tidak pernah mengeluh. Ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan, tentang menemukan sesuatu yang bisa dijadikan penghidupan di tengah kekumuhan dunia ini. Namun di dalam hatinya, ada suatu perasaan kosong yang terus menghantuinya, sebuah kerinduan akan sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pada suatu siang, setelah berjam-jam menelusuri tumpukan sampah, Raka menemukan sesuatu yang berbeda. Di antara sampah plastik dan kertas kumal, ia melihat sebuah buku yang sudah rusak sampulnya. Buku itu tampak usang, dengan halaman-halaman yang hampir terlepas. Raka membungkuk dan meraihnya. "Apa ini?" bisiknya pada diri sendiri. Buku itu bukan sembarang buku. Tertulis di sampulnya, "Mimpi di Tengah Dunia." Raka membuka halaman pertama dengan hati-hati. Kalimat pertama yang ia baca membuatnya terperangah. Setiap orang memiliki mimpi, dan kadang, mimpi itu muncul di tempat yang tak terduga. Raka merenung sejenak. Ia tahu, buku itu mungkin sudah lama tak dibaca. Namun entah kenapa, kalimat itu begitu menyentuh hatinya. Mimpi. Raka mulai berpikir tentang apa yang seharusnya ia impikan. Apakah ia bisa memiliki mimpi yang lebih besar daripada hanya bertahan hidup di tengah sampah? Sambil memegang buku itu, Raka kembali pulang ke rumah. Ketika ia memasuki gubuk kecil itu, ayahnya sedang duduk di kursi bambu, terlihat sedang menghitung uang receh hasil kerja kerasnya sepanjang hari.
Raka langsung menghampiri ayahnya dan menunjuk buku yang baru saja ia temukan. "Pak, buku ini mengatakan tentang mimpi, tentang sesuatu yang lebih baik. Apa ayah punya mimpi?" tanya Raka penuh harap. Pak Slamet tersenyum dan mengangguk perlahan. "Tentu, Nak. Setiap orang, bahkan yang hidup di tengah sampah seperti kita, pasti punya mimpi. Mimpi itu yang membuat kita terus bertahan. Mungkin, mimpi itu tidak selalu terlihat besar atau nyata, tapi selama kita tidak berhenti berharap, kita akan selalu memiliki sesuatu untuk dijadikan tujuan." Raka terdiam, menggenggam buku itu dengan erat. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa mimpi itu bukanlah sesuatu yang jauh dan tak terjangkau. Mimpi itu ada, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menemukan mimpi itu, meski harus mencari di tengah-tengah tumpukan sampah yang selalu mengelilinginya. Namun, Raka juga tahu bahwa untuk meraih mimpinya, ia harus lebih dari sekadar bertahan. Ia harus berani keluar dari dunia yang terbatas, berani untuk melangkah lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Raka semakin larut dalam pikirannya tentang mimpi. Ia mulai membawa buku yang ia temukan setiap kali bekerja, membaca beberapa halaman di sela-sela waktu luangnya. Buku itu membuka dunia yang berbeda baginya, sebuah dunia yang tidak hanya terdiri dari tumpukan sampah dan kotoran. Dunia yang penuh harapan, dengan orang-orang yang bisa mengubah hidup mereka meski terlahir dalam keterbatasan. Namun, mimpi itu juga terasa semakin jauh. Raka tahu, untuk meraihnya, ia harus melakukan lebih dari sekadar berangan-angan. Ia harus keluar dari lingkaran hidup yang tak pernah berubah. Tetapi, bagaimana mungkin ia bisa mengubah nasibnya? Bagaimana ia bisa melangkah lebih jauh sementara hidupnya selalu berputar di tempat yang sama? Pertanyaan itu terus menghantuinya, dan semakin hari semakin menggerogoti hatinya. Pada suatu sore yang cerah, ketika Raka sedang duduk di pinggir jalan sambil membaca buku, ia melihat seorang wanita muda sedang berjalan melewati tumpukan sampah. Wanita itu mengenakan pakaian bersih dan rapi, serta membawa tas besar di tangannya. Raka tertegun melihatnya. Wanita itu tampak begitu berbeda dari orang-orang yang biasanya ada di sekitar pasar. Ia terlihat seperti seseorang yang berasal dari dunia yang sangat jauh dari tempat tinggal Raka. Tanpa berpikir panjang, Raka berdiri dan menghampiri wanita itu. "Permisi, Bu," kata Raka dengan suara pelan, namun cukup untuk menarik perhatian wanita itu. Wanita itu berhenti dan menatap Raka dengan penuh perhatian. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan lembut. Raka ragu sejenak, kemudian mengulurkan buku yang ia bawa. Saya menemukan buku ini. Isinya tentang mimpi. Saya ingin bertanya, apakah mimpi itu benar-benar ada? Apakah orang seperti saya, yang hidup di tengah sampah, bisa punya mimpi yang nyata?" Wanita itu terdiam sejenak, kemudian tersenyum. "Mimpi itu ada, Nak. Setiap orang, bahkan di tengah kesulitan yang paling besar, berhak memiliki mimpi. Mimpi adalah cahaya yang menunjukkan jalan, meskipun kadang jalan itu gelap dan penuh rintangan." Kata-kata itu terasa seperti angin segar yang menyentuh hati Raka. Ia tidak tahu kenapa, tetapi mendengar kalimat itu, ia merasa sedikit lebih ringan. Mimpi memang bisa jadi sesuatu yang jauh dan tak terjangkau, tetapi mungkin itu bukan alasan untuk berhenti mencapainya. "Jadi, bagaimana caranya mencapai mimpi, Bu?" tanya Raka penuh harap. Wanita itu menatapnya dalam-dalam. "Langkah pertama adalah percaya bahwa mimpi itu mungkin. Langkah kedua adalah bekerja keras untuk itu. Tidak ada yang mudah, Nak. Tapi setiap langkah kecil menuju impianmu, meskipun tak terlihat besar, itu adalah kemajuan." Raka mengangguk, mencerna setiap kata-kata itu. Sejak hari itu, ia tidak hanya membaca buku yang ia temukan, tetapi juga mulai berpikir lebih jauh. Mimpi bukan hanya tentang sesuatu yang besar dan sulit dijangkau, tapi juga tentang bagaimana cara untuk keluar dari dunia yang mengurungnya, meski langkah awalnya masih tersembunyi di balik tumpukan sampah. Ia sadar, untuk mewujudkan mimpi itu, ia harus berani melangkah. Bahkan jika langkahnya kecil, bahkan jika dunia sekitarnya tetap penuh dengan sampah dan keterbatasan,
Raka tahu ia bisa mulai mencari cahaya yang lebih terang dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Pagi itu, Raka terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari menembus celah-celah atap rumahnya yang bocor, memberi sedikit kehangatan pada gubuk reot itu. Meski begitu, hatinya terasa lebih hangat daripada biasanya. Ia telah memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda hari ini, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Dengan semangat yang baru, Raka menggulung buku yang selalu ia bawa dan menyimpannya di dalam tas kecil yang terbuat dari kain usang. Ia tahu, hari ini adalah titik balik dalam hidupnya, sebuah langkah kecil menuju mimpi yang telah lama ia dambakan, meski ia masih belum sepenuhnya tahu apa bentuk mimpi itu. Ketika ia keluar rumah, Pak Slamet sedang sibuk mengumpulkan barang-barang bekas dari tumpukan sampah. Wajah ayahnya terlihat letih, tetapi ada secercah kebanggaan yang terpancar dari matanya saat melihat Raka. "Mau kemana, nak?" tanya Pak Slamet dengan suara yang penuh kasih sayang. Aku ingin mencari sesuatu," jawab Raka dengan ragu. "Sesuatunya mungkin lebih besar dari apa yang kita bisa lihat di sini." Pak Slamet mengerutkan kening, tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk. "Hati-hati di luar sana. Jangan lupa kembali kalau sudah waktunya." Raka berjalan menuruni jalan setapak yang biasa ia lalui menuju pasar. Tumpukan sampah yang biasanya tampak tak berujung kini terasa berbeda. Ia melihatnya bukan hanya sebagai rintangan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang harus ia lewati. Jalanan sempit dan bau busuk yang menyengat tidak lagi menghalanginya. Ia tahu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mimpi bukan lagi sekadar angan-angan. Mimpi itu adalah suatu tujuan yang harus ia capai, apapun caranya. Di pasar, Raka melihat keramaian yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Pedagang sibuk menawarkan barang dagangan, anak-anak bermain di tepi jalan, dan orang-orang beraktivitas tanpa henti. Tetapi Raka tidak berhenti di sana. Ia melanjutkan langkahnya, mencari sesuatu yang belum ia temukan, sesuatu yang bisa membawanya lebih jauh dari kehidupan yang sudah ia kenal. Tiba-tiba, ia melihat sebuah sekolah kecil di sudut pasar. Sekolah itu sederhana, dengan pagar kayu yang sudah lapuk, namun ada banyak anak-anak yang berlarian keluar masuk. Melihat mereka, Raka merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ini mungkin tempat yang bisa mengubah segalanya, pikirnya. Ia melangkah maju dan berhenti di depan pintu gerbang sekolah. Ada seorang wanita yang sedang berdiri di sana, tampak seperti guru. Melihat Raka yang berdiri di luar dengan tatapan penuh keingintahuan, wanita itu mendekat. "Apakah kamu ingin masuk?" tanya wanita itu dengan senyum ramah. Raka mengangguk pelan. "Saya ingin belajar. Saya ingin tahu lebih banyak tentang dunia di luar sana." Wanita itu tersenyum lebih lebar. "Kalau begitu, ayo masuk. Di sini, setiap orang berhak untuk bermimpi dan belajar. Mimpi itu bisa terwujud melalui ilmu." Raka merasa seperti dunia tiba-tiba terbuka lebar di depannya. Ia tahu, meski jalannya penuh dengan rintangan, hari ini adalah langkah pertama untuk meraih mimpinya. Di tengah sampah, di tengah keterbatasan, Raka akhirnya menemukan jalan menuju dunia yang lebih baik, sebuah dunia di mana mimpi bisa tumbuh, meski dimulai dari tempat yang paling sederhana. Dengan langkah pasti, Raka melangkah masuk ke sekolah itu, siap untuk menulis babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak di mana mimpi bukan lagi sebuah angan-angan, tetapi sesuatu yang harus ia capai.